Kapal-kapal yang datang ke sini dari negara lain pertama kali tiba di sebuah kota yang bernama Tupan. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton edisi kali ini, seperti biasa, jangan lupa ya, diseruput dulu kopinya ya kak. Iya, edisi kali ini saya ingin membacakan catatan dari seorang sastrawan sekaligus ulama Cina yang bernama Ma Huan. Ma Huan mendampingi Laksamana Cheng Ho ke kota Raja Majapahit pada tahun 1416 Masehi. Pada saat itu, Ma Huan menuliskan apa yang ia saksikan dalam perjalanannya. Saat Ma Huan berkunjung, kerajaan Majapahit saat itu sudah tidak lagi dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Tahun 1416 merupakan masa setelah terjadinya Perang Paregreg atau Perang Huru-Hara, sebuah perang saudara karena perebutan hak atas kerajaan Majapahit antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang terjadi pada tahun 1406 Masehi. Walau perang itu dimenangkan oleh Raja Wikramawardhana, namun Majapahit pada saat itu sudah mengalami kemunduran karena terjadinya perang saudara tersebut. Negara Zawa sebelumnya disebut dengan nama Sepo. Negara ini memiliki 4 kota besar, namun tidak satu pun yang merupakan kota bertembok. Kapal-kapal yang datang ke sini dari negara lain pertama kali tiba di sebuah kota yang bernama Tupan. Selanjutnya tiba di sebuah kota bernama Desa Baru. Kemudian dari Desa Baru kita tiba di sebuah kota bernama Sulumai, sebelum akhirnya sampai di kota bernama Mantepoi, tempat tinggal Raja Negara. Tupan, yang oleh orang asing disebut Tupan, adalah nama sebuah distrik. Di sini ada lebih dari 1000 keluarga dengan 2 kepala suku untuk memerintah mereka. Banyak dari mereka adalah orang-orang dari provinsi Guangdong dan prefektur Chaozhou dari Cina yang telah bermigrasi untuk tinggal di tempat ini. Di tempat ini, harga unggas, kambing, ikan, dan sayuran sangatlah murah. Di sana, di atas gundukan pasir laut, ada genangan kecil air yang segar dan dapat diminum. Itu disebut air suci. Menurut cerita, pada masa dinasti Yuan, Kaisar Agung memerintahkan para jenderal Sihpi dan Kaohsing untuk menyerang Sepo. 4 bulan telah berlalu dan mereka tidak dapat mendarat di pantai. Air di kapal sudah habis. Para prajurit tentara sudah kehabisan akal. Kemudian 2 jenderal menyembah Tuhan dan berkata, "Kami menerima perintah Kaisar untuk menyerang orang barbar. Jika Tuhan menyertai kita, biarkan mata air muncul.
Jika Tuhan tidak bersama kita, maka biarlah tidak ada mata air. Doa berakhir. Mereka menusukkan tombak mereka dengan sekuat tenaga ke dalam gundukan pasir di laut. Dan seketika itu juga mata air keluar dari ujung tombak. Airnya segar dan semuanya minum dan bisa menyelamatkan hidup mereka. Begitulah bantuan yang diberikan Tuhan. Dari Tupan, setelah melakukan perjalanan ke arah timur selama sekitar setengah hari, Mahuan mencapai desa baru yang nama asingnya adalah Koarsi. Tempat itu awalnya adalah wilayah gumuk pasir. Namun karena orang-orang dari negeri Cina datang ke tempat ini dan menetap di sana, maka semenjak itu mereka menyebutnya sebagai desa baru. Saat itu, penguasa desa adalah seorang laki-laki dari provinsi Guangdong. Ada lebih dari 1.000 keluarga yang tinggal di desa baru. Orang asing dari setiap tempat datang ke sini dalam jumlah besar untuk berdagang. Emas, semua jenis batu mulia, dan semua jenis barang asing dijual dalam jumlah besar. Orang-orang menjadi sangat kaya. Dari desa baru, setelah melakukan perjalanan ke arah selatan selama lebih dari 20 li, kapal kemudian mencapai Sulumai, yang nama asingnya adalah Suerpaya. Di muara, air yang mengalir keluar sangatlah segar. Dari sini kapal-kapal besar kesulitan untuk melaju. Jadi mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang menempuh perjalanan lebih dari 20 li hingga mereka pertama kali mencapai distrik ini. Di tempat ini ada seorang penguasa desa yang mengatur lebih dari 1.000 keluarga orang asing, dan di antara ini juga ada orang-orang dari Cina. Di muara pulau terdapat hutan lebat. Di dalamnya terdapat ribuan monyet ekor panjang. Di atas mereka semua ada satu monyet jantan tua berwarna hitam yang bertindak sebagai tuan mereka. Monyet itu memiliki seorang wanita asing tua yang selalu menemaninya. Wanita tanpa anak di negara itu yang menyiapkan hal-hal seperti anggur, nasi, buah, dan kue. Wanita itu pergi memanggil monyet tua. Jika monyet tua itu senang, pertama-tama dia memakan duluan dan kemudian membuat semua monyet bertarung untuk memakan yang tersisa. Selesai makan, kemudian dua monyet maju dan berpasangan sebagai pertanda. Para wanita ini kembali ke rumah dan segera hamil. Namun jika para monyet tidak berpasangan, maka para wanita itu tidak akan punya anak. Sungguh luar biasa. Dari Suerpaya, kapal-kapal kecil menempuh perjalanan 70 atau 80 li ke sebuah pelabuhan bernama Cangku. Dari sana perjalanan dilanjutkan melalui jalan darat. Setelah melakukan perjalanan ke arah barat daya selama 1,5 hari, Anda mencapai Mancepoi, tempat tinggal sang raja. Tempat tinggal sang raja memiliki 200 atau 300 keluarga orang asing dengan 7 atau 8 kepala suku yang membantu raja.
Iklimnya selalu panas, seperti musim panas. Di tempat tinggal raja, temboknya terbuat dari batu bata dan tingginya lebih dari 3 cang atau 30 feet atau sekitar 9 meter. Tembok keliling berukuran lebih dari 200 langkah. Pintu masuknya merupakan pintu gerbang ganda yang terawat dengan baik dan bersih. Rumah-rumah dibangun dalam bentuk bertingkat, masing-masing tingginya 3 atau 4 cang atau kurang lebih 10 meter. Mereka menggunakan papan sebagai lantai, dan di atasnya mereka membentangkan alas berupa anyaman yang terbuat dari rotan halus atau tikar rumput yang bermotif. Di sanalah tempat orang duduk bersila. Pada bagian atas rumah, mereka menggunakan papan dari kayu keras sebagai genting, sedangkan rumah-rumah tempat tinggal dari penduduk desa terbuat dari atap jerami. Setiap keluarga memiliki ruang penyimpanan yang terbuat dari batu bata di tanah, dengan kedalaman 3 atau 4 ci atau sekitar 1,5 meter. Di sana mereka menyimpan barang-barang pribadi milik keluarga. Di rumah itu, mereka hidup, duduk, dan tidur. Sang raja berambut panjang, memakai mahkota dari daun dan bunga emas. Sang raja tidak memakai jubah. Di sekitar bagian bawah ia memiliki 1 atau 2 sampur atau selendang. Raja juga menggunakan sutra sebagai ikat pinggang, dan ikat pinggang itu digunakan sebagai tempat menyimpan 1 atau 2 pisau pendek yang disebut sebagai ulatau. Sang raja berjalan tanpa alas kaki, dan bila berpergian menunggang gajah atau duduk di kereta yang ditarik oleh lembu. Pakaian yang dikenakan orang-orang di negara Majapahit adalah sebagai berikut. Para pria memiliki kepala yang tidak terawat atau berambut panjang, sedangkan para wanita menjepit rambut mereka dengan sanggul. Mereka memakai baju di bagian atas tubuh dan selendang di bagian bawah. Setiap orang mengenakan pulatau atau senjata pendek di pinggang. Dari anak-anak kecil berumur 3 tahun sampai laki-laki berumur 100 tahun, mereka semua memiliki pisau ini yang semuanya terbuat dari baja. Pisau baja ini memiliki pola paring rumit yang digambarkan dengan garis yang sangat halus. Untuk pegangannya mereka menggunakan emas atau tanduk badak atau gigi gajah yang diukir dengan representasi dari bentuk manusia atau wajah setan. Pengerjaannya sangat bagus dan terampil. Pada masyarakat Majapahit, baik pria maupun wanita, semuanya sangat memperhatikan kepala mereka. Jika seorang pria menyentuh kepala mereka dengan tangannya, atau jika ada kesalahpahaman tentang uang saat obral atau adu mulut ketika mereka sedang dalam kondisi mabuk, maka mereka langsung mencabut pisaunya dan kemudian saling menusuk satu sama lain, dan yang lebih kuat dialah yang menang. Ketika terjadi perselisihan, bila satu orang ditikam sampai mati dan yang lainnya itu melarikan diri, maka bila yang menikam bisa menyembunyikan dirinya selama 3 hari, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi jika dia ditangkap pada saat penusukan, dia juga akan langsung ditikam sampai mati. Negara tidak memiliki hukuman ringan seperti cambuk, sehingga tidak peduli apakah pelanggarannya besar atau kecil, mereka akan mengikat kedua tangan pelaku di belakang punggungnya dengan rotan halus dan mengusirnya beberapa langkah. Lalu mereka mengambil pulatau dan menusuk sang pelaku sekali atau 2 kali di punggung atau dirusuknya, yang menyebabkan kematian seketika juga. Menurut hukum adat istiadat, tidak ada hari tanpa seorang pria dihukum mati, dan itu menjadikan sangat mengerikan.
Koin tembaga dari berbagai dinasti Cina digunakan secara umum. Di kota Mancepoi, tempat tinggal raja, panen padi di sawah 2 kali dalam 1 tahun. Biji berasnya kecil. Mereka juga memiliki wijen putih dan lentil, dan gandum sama sekali tidak ada. Tanah menghasilkan kayu sapan, intan, dupa, cendana putih, pala, lada. Peliharaan masyarakat terdiri dari binatang yang aneh, seperti kakatua putih besar seperti ayam, burung beo merah dan hijau, burung beo 5 warna dan mina, yang semuanya dapat meniru ucapan manusia. Merpati dengan corak 5 warna, merak, burung pinang, burung mutiara, dan merpati hijau. Adapun binatang peliharaan aneh lainnya adalah rusa putih, monyet putih, dan hewan sejenis lainnya. Babi, kambing, lembu, kuda, unggas, dan bebek. Semua ini mereka miliki, tetapi tidak ada keledai dan tidak ada angsa. Untuk buah-buahan ada macam-macam, seperti pisang, kelapa, tebu, delima, tempat biji teratai, mangcesi, melon air, dan langca. Tebu memiliki kulit buah yang berwarna putih, kasar, dan besar. Mereka juga memiliki labu dan sayuran. Satu-satunya yang diinginkan adalah buah persik, plum, dan daun bawang. Penduduk desa tidak memiliki tempat tidur atau bangku untuk duduk atau tidur. Dan untuk makan, mereka tidak memiliki sendok atau sumpit. Laki-laki dan perempuan mengambil pinang dan daun sirih, dicampur dengan cairan yang terbuat dari cangkang kerang. Mulut mereka selalu berisi campuran ini. Pada saat mereka ingin makan nasi, mereka pertama mengambil air dan membilas ampas pinang di mulut mereka. Lalu mereka mencuci kedua tangan hingga bersih dan duduk melingkar. Mereka memiliki hidangan yang berisi dengan nasi yang mereka basahi dengan mentega dan kuah daging. Saat makan, mereka menggunakan tangan untuk mengambil makanan dan menaruh di mulut. Jika mereka haus, maka mereka minum air. Ketika menerima tamu yang lewat, mereka menjamu mereka bukan dengan teh, melainkan hanya dengan pinang. Negara ini terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang Muslim dari setiap kerajaan asing di barat yang bermigrasi ke negara ini sebagai pedagang. Dalam berpakaian dan makan, mereka sangat bersih dan pantas. Golongan kedua terdiri dari orang-orang Tang dari provinsi Guangdong dan dari Chang dan Chuan dan tempat-tempat sejenis lainnya yang mereka melarikan diri dan sekarang tinggal di negara ini. Makanan golongan orang-orang ini juga bersih. Mereka menganut agama Muslim dan berpuasa. Golongan ketiga dari orang-orang negeri itu berambut panjang dan tidak menggunakan alas kaki. Negara ini berada di antara negara-negara iblis yang dibicarakan dalam buku-buku Buddhis. Legenda negara ini menceritakan bahwa seorang raja iblis dengan wajah hitam, tubuh merah, dan rambut merah berhubungan seks dengan monster air di negara ini, kemudian melahirkan lebih dari 100 anak. Mereka selalu mengkonsumsi darah untuk makanan dan banyak orang kemudian dimakan olehnya. Tiba-tiba, suatu hari, petir membelah batu dan di dalamnya duduk seorang pria. Orang-orang mengaguminya. Mereka kemudian memilihnya menjadi raja mereka. Dia mengambil komando dari orang-orang yang ahli dalam pertempuran. Monster air dan gerombolan lainnya diusir oleh sang raja sehingga tidak lagi berbahaya. Setelah itu, orang-orang hidup dengan damai. Orang-orang menyukai kebiadaban dan keganasan. Mereka mengadakan pertemuan tombak bambu secara teratur setiap tahun. Tetapi bulan ke-10 dianggap sebagai awal musim semi.
Raja dari negara membuat istrinya duduk di kereta pagoda yang berjalan di depan, sementara dia sendiri duduk di gerbong yang melaju di belakang. Kereta pagoda ini tidak hanya tinggi, di 4 sisi ada jendela, dan di bawahnya ada poros yang berputar, yang selaras dengan kuda-kuda yang menarik di depan. Di tempat pertemuan, para kontestan duduk berbaris di kedua sisi. Setiap orang memegang tombak bambu. Tombak bambu ini kokoh dan tidak memiliki bilah besi, tetapi mereka memotong sampai titik tertentu sehingga meruncing. Ujungnya sangat keras serta tajam. Masing-masing peserta laki-laki membawa istri atau budak perempuannya ke sana, dan masing-masing istri dengan memegang tongkat kayu pendek berdiri di antara barisan. Mengikuti suara genderang yang berdetak cepat atau lambat sebagai isyarat, 2 pria yang memegang tombak mereka maju dan saling mendorong satu sama lain. Istri dari kedua pria itu dengan tongkat kayu menarik mereka ke belakang sambil berkata, "Nala, Nala." Mereka berusaha memisahkan para pria yang sedang bertempur. Jika seseorang mati karena tertusuk, raja menyuruh pemenangnya memberikan 1 koin emas kepada keluarga yang ditinggalkan. Istri pria yang kalah pun pergi mengikuti sang pemenang. Begitulah mereka membuat olahraga kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran.